Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Erma Fauziana, Guru Komli Asisten Keperawatan SMK Indonesia Putra sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Malang. Bapak Ibu penguji UKIN yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru pamong, berikut merupakan video pembelajaran uji kinerja yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni tahun 2023 di kelas 11 Asisten Keperawatan fase F dengan elemen kebutuhan dasar manusia. Tujuan pembelajaran memahami kebutuhan eliminasi urin menggunakan model problem based learning dengan moda luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke, silahkan salah satu bisa memimpin pembiasaan kita hari ini. Silahkan maju ke depan. Berdiri. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Duduk kembali. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Emalta sudah dipimpin pembiasaan hari ini, sekaligus sudah dipimpin untuk berdoa ya. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan, kira-kira hari ini apakah ada yang tidak masuk? Iya, Bu, hari ini masuk semua. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini masuk ya. Jadi siap untuk menerima pembelajaran Bu Erma hari ini. Masih semangat? Semangat, Bu. Tetap semangat ya mengikuti pembelajaran Bu Erma hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang eliminasi fekal. Masih ingat ya? Masih. Oke. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang pemberian eliminasi urin ya, Bu? Ya, betul sekali Mbak Helzel. Jadi kita melanjutkan apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kita hari ini akan belajar tentang eliminasi urin. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, silahkan anak-anak bisa merapikan tempat duduknya dulu. Mungkin ada buku yang sudah tidak diperlukan, atau mungkin ada sampah, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Aturan pembelajaran kita hari ini nanti, kita kan akan berdiskusi ya. Tentunya dalam proses pembelajaran nanti anak-anak mungkin akan ada yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat. Nah, bagi anak-anak yang nanti akan mengajukan pertanyaan ataupun memberikan pendapat, silahkan nanti bisa mengangkat tangan, kemudian memperkenalkan diri, baru setelah itu menyampaikan pertanyaan atau pendapat yang ingin disampaikan. Apakah semua bisa sepakat dengan aturan kelas hari ini?
Sepakat, Bu. Oke, sebelum dilanjutkan, izinkan Ibu untuk mempersiapkan slide presentasi terlebih dahulu ya. Nah, sudah tampak di depan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang memenuhi kebutuhan eliminasi urin. Sebelum dilanjutkan, Ibu ingin bersharing-sharing dulu dengan anak-anak. Kira-kira apa sih yang anak-anak ketahui tentang kebutuhan eliminasi urin? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, sebelumnya saya Susi Kejian Febrianti. Menurut saya eliminasi urin itu mungkin hampir sama seperti eliminasi fekal ya Bu. Namun ini yang dikeluarkan berupa urin atau air kencing. Mungkin kita biasa menyebutnya buang air kecil. Apakah seperti itu Bu? Ya, oke. Bagus sekali jawabannya Mbak Susi ya. Jadi eliminasi urin. Nah, jadi eliminasi urin atau biasa kita kenal dengan buang air kecil. Selanjutnya mungkin ada yang punya gambaran. Kira-kira pada saat kita buang air kecil atau eliminasi urin, kira-kira bagian tubuh kita yang sebelah mana ya? Nah, yang kira-kira bekerja. Nah, ada gambarannya nih. Sistem tubuh apa yang berperan ketika kita melakukan buang air kecil? Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh angkat tangan? Silahkan, Mbak Nila. Kalau yang saya rasakan selama ini di bagian perut bawah, soalnya kalau saya narik kencing itu di perut bagian bawah terasa sakit Bu. Sama di lubang buang air kecil itu juga terasa sakit. Oke, terima kasih jawabannya Mbak Nila. Jadi tadi jawaban Mbak Nila juga sudah bagus ya, mengarah pada apa yang akan kita pelajari hari ini. Yaitu tadi disampaikan, sistem apa sih yang berperan kalau kita buang air kecil? Tentunya organ tubuh yang berada di perut bagian bawah dan juga genitalia. Oke. Selanjutnya Ibu sampaikan untuk tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah memahami kebutuhan eliminasi urin. Kemudian, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan organ tubuh yang berperan di dalam eliminasi urin. Peserta didik mampu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urin, serta peserta didik mampu menyimpulkan gangguan-gangguan yang ada pada eliminasi urin. Nah, untuk mencapai tujuan dan indikator pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan belajar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yang mana langkah-langkah atau kegiatan yang anak-anak akan kerjakan pada hari ini diantaranya adalah nanti anak-anak akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil heterogen. Dalam hal ini nanti anak-anak akan dibagi menjadi 3 kelompok. Kemudian dalam kelompok itu nanti anak-anak akan melakukan pengkajian literatur. Selanjutnya berdiskusi di dalam kelompok masing-masing. Dan yang terakhir nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah anak-anak lakukan. Karena proses pembelajaran ini menuntut anak-anak untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jadi saya harapkan anak-anak tetap semangat ya, dan nanti dalam proses diskusi bisa lebih aktif menyampaikan pendapat, bertanya maupun menjawab pertanyaan. Oke. Nah, di sini di dalam pembelajaran berbasis masalah, Ibu sudah membuatkan sebuah kasus yang berkaitan dengan kebutuhan eliminasi urin yang nantinya akan menjadi bahan diskusi kelompok masing-masing. Nah, silahkan boleh dibantu dibacakan, Mbak Luna. Baik, Bu. Seorang perempuan usia 26 tahun merupakan pasien postpartum spontan normal. Kondisi pasien tersebut mengalami trauma akibat perlukaan jalan lahir. 24 jam postpartum, pasien mengeluhkan nyeri tegang di bagian perut bawah dan ada. Terima kasih Mbak Luna sudah dibacakan kasus yang akan kita diskusikan hari ini. Sesuai kesepakatan awal tadi, anak-anak nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil ya. Untuk kelompok 1 secara acak saya bagi untuk
Mbak Novia, Mbak Luna, Mbak Susi, dan Mbak Widi. Kelompok 2-nya nanti Mbak Nila, Mbak Nabila, Mbak Helzel, dan Mbak Emalta. Yang terakhir kelompok 3 ada Mbak Lutfi, Mbak Margareta, dan Mbak Valen. Nah, nanti silahkan untuk proses diskusi anak-anak bisa duduk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Untuk proses diskusi, nanti kira-kira anak-anak membutuhkan waktu berapa lama? Mungkin 20 menit cukup, Bu. Oke, 20 menit disepakati? Oke, silahkan anak-anak bisa berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Untuk proses diskusi dan pencarian penyelesaian masalah dari kasus ini, anak-anak diizinkan menggunakan gawe masing-masing. Boleh menggunakan laptop, handphone, atau mencari referensi dari buku-buku yang dimiliki. Silahkan bisa dimulai proses diskusinya. Teman-teman, sebaiknya kita bagi tugas ya supaya lebih mudah. Bagaimana dengan proses diskusi di kelompok ini sudah sampai mana? Kita masih membagi tugas, Bu, supaya nanti lebih mudah. Oh ya, membagi tugas. Seperti apa pembagiannya nanti kira-kira? Ketua kelompoknya siapa ya? Saya bisa menjadi sekretaris. Bagaimana kalau Widi saja yang menjadi ketuanya? Ya begitu nggak apa-apa. Nanti kalau presentasi saya bisa jadi moderatornya. Iya, nggak apa-apa, saya jadi ketuanya. Dan nanti Novia jadi sekretaris, kalian notulen. Luna jadi moderator, dan Susi, kamu yang presentasi ya? Gimana teman-teman? Sepakat? Oke, sepakat. Oke, bagus sekali ya, sudah dibagi tugas masing-masing, semua sudah mendapatkan bagian dalam kelompoknya. Silahkan bisa dilanjutkan untuk diskusi atas kasus yang sudah Bu Irma tadi berikan ya, bisa mencari literaturnya. Silahkan bisa dilanjutkan. Oke, untuk kelompok ini sudah sampai mana diskusinya? Kami sudah membahas kasus yang tadi, Bu. Ada beberapa kata yang masih belum kami pahami. Oh ya, sudah mencoba mencari literatur? Sudah, Bu, kami Sudah. sudah browsing dan juga mencari literatur buku. Oh ya, sudah menemukan? Sudah. Sudah seperti apa? Saya tadi cari di Google, Bu. Terus menemukan sebuah artikel. Apakah bisa saya jadikan sumber literatur, Bu? Boleh ditunjukkan? Seperti ini, Bu, apakah bisa? Oh ya, ini dari jurnal ya. Mencarinya tadi melalui Google Scholar. Google Scholar. Nah, untuk jurnalnya ini diterbitkan di tahun 2019. Oke, 2019. Oke, bisa dipakai untuk referensi jurnal yang diterbitkan tahun 2019. Oke, minta perhatian semuanya. Untuk mencari literatur yang digunakan dalam pemecahan kasus, anak-anak bisa menggunakan literatur yang diterbitkan 5 tahun terakhir ya. Jadi informasinya bisa lebih up to date. Jadi bisa dari jurnal, buku, ataupun e-book. Seperti itu ya. Oke, silahkan bisa dilanjutkan diskusinya untuk kelompok 1, sudah bagus. Untuk kelompok 2, bagaimana? Apakah mengalami kesulitan untuk mencari literaturnya? Tidak, Bu. Ini kelompok kami sudah menemukan beberapa literatur tentang masalah-masalah pada eliminasi urin. Apakah boleh saya tunjukkan, Bu? Oh ya, silahkan. Yang seperti apa? Ini yang pertama ada retensi urin. Lalu yang kedua ada Oke, jadi itu masalah-masalah pada eliminasi urin ya. ya, Nanti bisa disesuaikan dengan kasus yang sudah Bu Irma tadi sampaikan ya. Mana kira-kira pemecahan atas masalah yang sudah saya sampaikan. Ini mencarinya dari
Dari Google Book. Dari Google Book. Jangan lupa nanti daftar pustakanya ya. Bisa dituliskan. Oke, sesuai kesepakatan awal kita tadi, anak-anak berdiskusi untuk mencari literatur selama 20 menit. Sekarang waktunya sudah berlalu 20 menit ya. Kira-kira semua kelompok apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai. Jadi anak-anak tadi sudah mengikuti pembelajaran hari ini mulai dari memahami kasus, kemudian anak-anak dibagi dalam kelompok, kemudian berdiskusi dalam kelompok dan mencari literatur. Jadi sudah beberapa step kita kerjakan. Selanjutnya nanti kita akan membuat slide presentasi dan mempresentasikan. Saya lihat tadi dalam proses diskusi anak-anak juga sudah sangat aktif ya. Semuanya sudah mampu mencari literatur yang terbaru. Nah, sekarang biar tidak ngantuk, tidak bosan, kita ice breaking dulu ya. Jadi nanti ice breakingnya adalah ikuti aturan guru berkata. Jadi kalau misalkan saya bilang, guru berkata silahkan berdiri, anak-anak berdiri. Siap? Siap. Siap. Guru berkata tepuk 2 kali. Guru berkata silahkan berdiri. Guru berkata pegang pundak temannya. Tepuk 1 kali. Nah, nggak ada guru berkatanya. Nggak konsentrasi. Siapa tadi yang tepuk? Oke, yang tepuk gugur. Silahkan duduk yang tepuk. Oke, yang masih bertahan. Yang konsentrasi hanya 4 orang. Guru berkata, silahkan duduk kembali. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ternyata baru berapa kali step tadi ya, sudah banyak yang gugur, ternyata banyak yang nggak fokus ya. Sekarang apakah semua sudah kembali fokus? Sudah fresh lagi? Sudah. Oke, selanjutnya sesuai langkah yang akan kita kerjakan ya, nanti anak-anak akan membuat slide presentasi ya. Sebelum anak-anak membuat slide presentasi, untuk memudahkan anak-anak belajar lebih dalam tentang kebutuhan eliminasi urin, nanti anak-anak sudah saya siapkan ya, LKPD, lembar kerja peserta didik, bisa dikerjakan secara online, untuk linknya yang ada di papan tulis. Nanti juga saya share di grup WhatsApp ya, nanti bisa dikerjakan di rumah untuk memudahkan anak-anak lebih memahami materi. Oke, untuk langkah selanjutnya anak-anak akan membuat slide presentasi, kemudian mempresentasikan. Kira-kira untuk membuat slide presentasi butuh waktu berapa lama? Sepertinya 10 menit sudah cukup, Bu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sepakat? Sepakat. Oke, silahkan semua bisa melanjutkan tugas kelompok untuk membuat slide presentasinya. Bagaimana untuk proses pembuatan slide-nya? Apakah mengalami kendala? Tidak, Bu. Kami membuat slide menggunakan Canva, jadi sudah ada template-templatenya sehingga lebih mudah dan lebih simpel. Oh gitu, pakai Canva ya. Boleh ditunjukkan seperti apa? Seperti ini. Oh ya, jadi sudah ada template-nya, jadi tinggal menyesuaikan isinya ya. Bagus sekali, jadi bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat slide yang terbaru. Oke, silahkan bisa dilanjutkan untuk pembuatan slide-nya. Sudah bagus. Untuk kelompok 2 bagaimana? Kalau kelompok 1 tadi menggunakan Canva, kira-kira kelompok 2? Juga menggunakan Canva. Oh, juga menggunakan Canva ya. Oh, ini masih di webnya ya, jadi masih belum di-download ya. Iya, Bu. Belum. Oke, cantik sekali. Nanti bisa dilengkapi untuk slide-slide presentasinya supaya nanti lebih memudahkan saat proses presentasi ya. Silahkan bisa dilanjutkan. Oke, semuanya sudah menyelesaikan untuk pembuatan slide presentasi ya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Jadi langkah selanjutnya nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing di depan kelas. Nanti untuk urutan majunya nanti sesuai dengan kelompoknya ya, dimulai dari kelompok 1 dan seterusnya. Kita sepakati untuk masing-masing kelompok nanti waktu presentasi dan diskusinya
kurang lebih 10 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Mungkin sebelum dilanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Emalta. Bu izin bertanya untuk diskusi tanya jawabnya langsung setelah presentasi atau di akhir semua ya Bu? Untuk diskusi dan tanya jawab, nanti sebaiknya langsung setelah presentasi ya. Jadi kelompok 1 presentasi, setelah itu langsung diskusi dan tanya jawab. Supaya nanti memudahkan proses presentasi dan juga pembelajarannya. Seperti itu ya. Iya Bu. Oke, silahkan dipersiapkan untuk presentasi kelompok masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sukastika sebagai moderator dan rekan saya Susi Keja sebagai pemateri. Selanjutnya ada Novia sebagai notulen dan yang terakhir ada Mbak Widi sebagai operator dan ketua. Jadi kita mulai presentasinya nih teman-teman. Langsung saja silakan pemateri. Baik, yang pertama di sini kami akan menjelaskan beberapa kata-kata sulit yang kami jumpai. Yang pertama ada postpartum. Postpartum adalah masa sudah persalinan dan kelahiran bayi, plasenta, serta selaput yang diperlukan untuk memulihkan kembali organ kandungan, seperti sebelum hamil dengan waktu kurang lebih 6 minggu, menurut Web DKK 2023. Selanjutnya tanda gejala dari retensi urin. Yang pertama ketidaknyamanan daerah pubis. Selanjutnya distensi vesika urinaria. Yang ketiga ketidaksanggupan untuk berkemih. Yang keempat sering berkemih saat vesika urinaria sedikit berisi urin, yaitu 25-50 ml. Yang kelima ketidakseimbangan jumlah urin yang dikeluarkan dengan asupannya. Yang keenam meningkatkan keresahan dan keinginan untuk berkemih. Yang ketujuh adanya urin sebanyak 3.000 hingga 4.000 ml dalam kandung kemih. Penyebab dari retensi urin sendiri, yang pertama ada gangguan neurologis, pengobatan, inflamasi, dan juga obstruksi. Baik teman-teman semua, materinya sudah selesai. Apakah dari teman-teman semua ingin bertanya? Baik, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Margarita dan saya izin menyampaikan pertanyaan. Mengapa mayoritas pasien dengan gangguan retensi urin merasakan ketidaknyamanan bahkan rasa nyeri pada daerah pubis? Terima kasih. Apakah ada yang lain? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nila Soibatuniza. Izinkan saya untuk bertanya. Tadi kan disebutkan bahwa penyebab retensi urin lainnya salah satunya adalah inflamasi. Bisakah dijelaskan inflamasi seperti apa dan bagaimana contohnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu pertanyaannya dan akan kami diskusikan. Baik teman-teman semua, kami sudah selesai diskusi dan izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Untuk pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Mbak Widi dan yang kedua akan dijawab oleh Mbak Novia. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari Mbak Reta, mengapa mayoritas pasien dengan gangguan retensi urin merasakan ketidaknyamanan bahkan rasa nyeri pada daerah pubis? Jawabannya adalah karena pada pasien dengan retensi urin terjadi penumpukan urin pada kandung kemih melebihi kapasitas normal. Hal tersebut mengakibatkan overdistensi pada kandung kemih. Nah, overdistensi inilah yang bisa menyebabkan kandung kemih menekan organ abdomen bawah yang lain dan juga menyebabkan ketegangan daerah abdomen bawah sehingga pasien merasa tidak nyaman. Bagaimana Mbak Reta? Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih atas jawabannya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mbak Nila.
Tadi disebutkan bahwa penyebab retensi urin lainnya salah satunya adalah inflamasi. Bisakah dijelaskan inflamasi seperti apa contohnya? Ya, betul sekali. Salah satu penyebab retensi urin adalah karena adanya inflamasi atau peradangan, misalnya sistisis atau peradangan pada kandung kemih, uretritis atau peradangan pada uretra. Bagaimana, Mbak Nila? Ya, sudah. Jawabannya sangat mudah untuk dicerna. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami tentang kebutuhan eliminasi urin. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulasai Batumiza sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Emal Nazira Gracia sebagai presentator. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajri Omami sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Hazel Mefrila Zazil Hanca Fusferines sebagai ketua kelompok. Langsung saja untuk pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, tadi kita sudah selesai melakukan presentasi ya. Tadi semua kelompok sudah mempresentasikan mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah menampilkan presentasi dengan baik. Tadi juga sudah menggunakan slide-slide presentasi yang cantik ya. Tadi menggunakan Canva. Jadi bagus sekali sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Dan juga anak-anak tadi sudah diskusi ya. Saya lihat diskusinya juga asik sekali. Tadi ada yang bertanya, kemudian kelompok-kelompok yang mendapatkan pertanyaan juga mampu menjawab pertanyaan dengan baik. Kita beri aplaus dulu untuk semua kelompok. Nah, selanjutnya, Bu Erma ingin menyampaikan verifikasi atas kasus atau masalah yang sudah Bu Erma sampaikan. Kita kaitkan dengan pembahasan yang sudah anak-anak tadi presentasikan ya. Nah, verifikasi sesuai kasus yang sudah Bu Erma sampaikan di awal. Memang betul masalah keperawatan yang diangkat dalam kasus tersebut berkaitan dengan gangguan eliminasi urin, yaitu retensi urin, yang merupakan penumpukan urin di dalam kandung kemih akibat ketidakmampuan kandung kemih mengosongkan urin. Nah, seperti yang anak-anak sudah sampaikan di awal tadi sudah betul ya. Jadi eliminasi urin ini adalah proses pengeluaran atau pembuangan sisa-sisa hasil metabolisme tubuh berupa urin melalui ginjal. Ini menurut Suprapti dan kawan-kawan tahun 2023. Sebelum melanjutkan lebih jauh, kira-kira bagaimana pendapat anak-anak ketika melihat gambar yang ada di depan? Mungkin ada yang bisa menyampaikan, anak-anak melihat gambar apa? Gambar orang memasak. Gambar orang memasak. Kemudian ada apa lagi? Ada asap, ada uap, ya. Jadi sebenarnya gambar ini mengilustrasikan tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ibaratnya seperti dapur yang setiap hari memasak. Tubuh kita setiap hari melakukan metabolisme yang bisa dianalogikan sebagai proses memasak. Tentunya dari proses memasak itu akan ada zat sisa yang dihasilkan. Kalau dalam ilustrasi ini, kalau kita masak, ada asap. Sifatnya asap bagi tubuh kita itu seperti apa? Kalau kita hirup terus-menerus, seperti racun, betul sekali. Jadi sama,
Urin sebagai sisa metabolisme itu harus dikeluarkan dari tubuh. Karena jika ditumpuk di dalam tubuh, lama-kelamaan dia akan menjadi racun bagi tubuh kita. Sama seperti ketika kita memasak, dapur kita tertutup sehingga tidak ada asap yang bisa keluar, maka orang yang memasak lama-lama bisa sesak nafas. Itu analogi yang berkaitan dengan eliminasi urin. Di sini Ibu ada sebuah ilustrasi video. Nanti kita memperhatikan bersama ilustrasi video tersebut supaya kita bisa lebih memahami tentang eliminasi urin. Hey friend, excuse me. It feels so good to attend the call of nature. Hey, I'm sorry to leave you in the middle of our conversation here in our kidneys. These organs are located in the upper abdominal area against the back muscles on both the left and right side of. Itu tadi penjelasan tambahan ya untuk penguatan pengetahuan anak-anak tentang materi eliminasi urin. Tadi sudah saya jelaskan ya, berikut dengan videonya. Semoga tadi bisa menambah wawasan anak-anak dan semakin menguatkan pemahaman anak-anak terhadap kebutuhan eliminasi urin. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang sudah tadi Bu Erma verifikasikan maupun berikan tambahan penjelasan. Saya, Bu. Silahkan Mbak Nila. Mengapa saat cuaca dingin itu kita lebih sering untuk BAK, buang air kecil? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Nila ya. Mungkin semuanya pernah mengalami ya kalau cuaca dingin kita jadi sering pipis atau sering buang air kecil. Nah, ketika cuaca dingin memang terjadi perubahan proses metabolisme tubuh kita. Kita mungkin akan sedikit berkeringat, artinya pengeluaran cairan tubuh itu kurang dari keringat. Akhirnya digantikanlah dari pengeluaran urin agar tubuh kita tetap seimbang. Jadi jumlah asupan, kemudian jumlah keluaran itu jumlahnya seimbang. Sehingga pada saat posisi cuaca dingin kita memang secara berkeringat berkurang tetapi digantikan dari pengeluaran urin. Apakah bisa difahami Mbak Nila? Bisa, Bu. Oke, kita sudah selesai pembahasannya. Selanjutnya Bu Erma akan memberikan evaluasi sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi eliminasi urin. Untuk evaluasi ini nanti kita akan menggunakan platform Quizzes. Untuk linknya akan saya bagikan melalui grup WhatsApp. Sebelum kita mengerjakan Quizzes, nanti anak-anak silahkan menata kembali tempat duduknya seperti semula ya. Jadi bisa meninggalkan kelompok masing-masing. Untuk selanjutnya kita mengerjakan Quizzes. Silahkan bisa kembali menata tempat duduknya seperti semula. Oke, semua sudah masuk ke link Quizzes ya. Silahkan bisa masuk menggunakan join code-nya. Sudah bisa masuk? Sudah? Jika sudah bisa dimulai dikerjakan. Nah, oke, anak-anak sudah menyelesaikan evaluasi pembelajaran hari ini. Bagaimana tadi? Menyenangkan? Menyenangkan. Nah, oke, ini hasilnya. Semoga dari hasil yang sudah diperoleh anak-anak ini bisa lebih memotivasi belajar anak-anak ke depannya. Oke, hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik ya. Anak-anak bisa bekerja sama dengan baik, mulai dari belajar kasus, diskusi, mencari literasi ya, dan macam-macam lainnya. Mungkin ada yang bisa membantu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan Mbak Susi.
Hari ini kita belajar mengenai eliminasi urin, Bu, terutama tentang retensi urin. Kita juga belajar mengenai penyebab dari retensi urin dan juga gejalanya. Selain itu, kita juga belajar tentang organ-organ eliminasi urin dengan gangguan-gangguan yang dialami ketika bereliminasi urin. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Susi ya. Jadi tadi Mbak Susi sudah membantu menyimpulkan apa yang anak-anak pelajari hari ini. Selanjutnya, bagaimana perasaan anak-anak setelah belajar hari ini? Mungkin ingin menyampaikan apa yang dirasakan hari ini, ingin merefleksi. Silahkan yang ingin menyampaikan. Oke. Kegiatannya bermacam-macam dan saya lebih bisa aktif. Oke, terima kasih Mbak Luna. Menyenangkan ya. Kalau dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan lagi. Mbak Susi lagi, silahkan Mbak Susi. Pelajaran hari ini menyenangkan, Bu, seru juga karena tadi kita ada kuisis juga, Bu. Oke. Baik, alhamdulillah ya kalau misalkan pembelajaran yang anak-anak ikuti hari ini menyenangkan, bisa meningkatkan motivasi belajar anak-anak dan juga bisa menambah pengetahuan anak-anak tentang kebutuhan dasar manusia. Semoga apa yang anak-anak pelajari hari ini kedepannya bisa membantu anak-anak berkarir di bidang kesehatan, terutama di bidang asisten keperawatan. Tetap semangat ya, tetap semangat. Semangat. Guru berkata tepuk 3 kali. Oke, ternyata masih semangat ya. Oke, hari ini kita sudah selesai melakukan pembelajaran. Silahkan salah satu bisa memimpin doa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Emalta sudah dipimpin berdoa. Terima kasih untuk anak-anak semuanya atas kerjasamanya di pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar, belajar bisa dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Oke, sekian pembelajaran Bu Erma hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi